Karena Engkau kami bisa indah, tanpamu kami hina, tanpamu kami terbuang, tanpamu kami tak punya pengharapan. Engkau jadikan kami indah karena pertolonganmu, karyamu yang begitu ajaib. Sehingga jangan sampai ada satu orang pun di antara kami yang mungkin merasa dalam kacamata kami tidak disayang Tuhan. Semua kami disayang oleh Tuhan. Semua kami menerima pertolongan dari Tuhan. Dan biar setiap pujian, bahkan kesaksian kaum ibu menguatkan setiap kami. Dan setiap kami Tuhan yang telah memberi persembahan, biarlah hati kami tertuju kepadamu. Ucapan syukur mengalir karena setiap kami adalah umat yang telah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, bukalah hati kami. Namun teringat kepada Gembala Sidang Pendeta Wayan dalam kelemahan, kami bawa doa Tuhan di dalam nama Yesus, supaya tangan Tuhan menopang beliau. Tidak ada yang mustahil, supaya beliau kembali sehat, kuat, dan kembali bersemangat melayani Tuhan. Inilah kami siap ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita boleh kembali berjumpa dalam terang kasih Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Ya, doakan Pendeta Iwayan Murtajaya yang mengalami drop sebenarnya 2 hari lalu, mungkin keletihan, dehidrasi, dan juga gula darahnya cukup tinggi juga. Namun dokter dari sebelah Fokus Medika juga udah datang kontrol, cuma memang masih harus istirahat. Sehingga doakan beliau supaya beliau kembali kuat, amin. Ya, terlebih indah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa juga umat Tuhan yang mendukung doa gembala kita dalam kelemahan. Bapak Ibu sekalian, saya akan panggil Florentino dan Elizabeth maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, menghadap ke mimbar. Ya, kedua anak muda ini ya adalah juga anak dari Bibi Ketut, yang juga adalah adiknya Pendeta Wayan. Nah, kita mau menyambut mereka sebagai juga sudah dibaptis sebagai anggota, namun dalam perjalanan anak muda tentunya ini bukan yang pertama. Pendeta Wayan senantiasa selalu gereja ini dipakai Tuhan bersama dengan rekan diaken adalah bagian untuk mengasihi, menolong, sehingga kita boleh bersama-sama melihat dengan kasih. Katakan sama-sama, melihat dengan kasih. Namun mereka boleh bersama-sama bangkit bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga dalam proses yang memang tidak boleh lama-lama mereka sudah dilangsungkan pemberkatan secara kekeluargaan. Tentunya tidak dalam gereja ini, kemarin pakai ruang sekolah minggu di atas, dan mereka kita sambut sebagai anggota yang juga sudah sah dibaptis kira-kira seminggu yang lalu ya. Di sebelah ya Florentino ini, Elizabeth ini lahir dari keluarga yang memang belum percaya di Cikoleang. Ya, ini satu jiwa yang luar biasa menyambut kasih Yesus. Dan Florentino juga adalah memang lahir dari keluarga Kristen, cuman memang belum dibaptis di mana-mana. Sehingga melalui hal ini Florentino dan Elizabeth dilayani, dibaptis dalam kasih Tuhan di gereja kita, Gereja Sidang Kristus Curug. Sehingga pesan dari Gembala Sidang, mari kita dukung dalam kasih dan juga kita terus berdoa. Dan juga senantiasa sebagai orang tua saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk terus doakan generasi muda supaya menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kita juga ini menjadi bagian kita mengasihi, namun juga kita mau tetap dalam satu semangat iman dan pengharapan dan kasih dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bagi Florentino dan juga bagi Elizabeth. Kita sambut dia dengan kasih, kita sambut dia dengan kacamata pertolongan Tuhan. Jangan sampai di antara kita, wah ini karena ponakannya Pak Wayan nih,
Tidak. Pak Wayan ada pesan tadi. Ini bukan yang pertama, mungkin lebih dari 10 pasangan ditolong, bahkan tidak hanya jemaat kita. Bahkan ada yang dari jauh, bahkan ada yang dari Jakarta, ada yang ditolak di HKBP, GKI, ditolak semua gereja. Pak Wayan melayani Tuhan. Jadi supaya jemaat paham. Tapi saya lihat sih matanya penuh kasih semua. Amin. Takutnya matanya, wah ini mah karena ponakan Pak Wayan. Tidak. Ya, bagi ada yang mendengar langsung sampaikan ke saya. Ya, jadi semua kita boleh sadar gereja kita dipakai oleh Tuhan mengasihi, menolong ya pasangan-pasangan yang mengalami memang kejatuhan. Tidak hanya di jemaat, bahkan di luar gereja kita mereka ada sampai katakan ada yang muter katanya di Alam Sutra, ke Bogor, kemana. Di tempat ini Pendeta Wayan melayani dan menolong. Harap dipahami, harap juga kita bukan dimaklumi ya. Kita doakan dengan kasih, karena dosa nggak bisa dimaklumi. Dosa adalah dosa, namun kasih Allah, pengorbanan Yesus telah mengalahkan dosa. Amin. Jadi beda dengan orang nggak Kristen, ya maklumin, enggak. Kita nggak ada bilang maklumin. Dosa adalah dosa. Tapi dalam kasih Tuhan ada pertolongan, ada kasih karunia, ada anugerah Allah. Mari kita bangkit berdiri, Bapak sekalian. Ya terima kasih Tuhan. Kita kembali berdoa, doakan namanya Florentino Maliaki dan Elizabeth. Kita doakan supaya pasangan ini di dalam terang kasih Tuhan, mungkin startnya tidak baik, namun mereka boleh maju bagi Kristus, mereka boleh setia bagi Yesus, terlebih adalah hidupnya sampai akhirnya adalah hidup karena kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita doa sama-sama supaya mereka juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami menyambut Florentino dan juga Elizabeth dalam kasih dan terang Tuhan. Biarlah kasih Allah yang begitu ajaib menolong kedua pasangan dan jemaat pun terus kembali diingatkan. Jemaatmu kembali juga dilatih mengasihi. Jemaatmu juga dilatih untuk memiliki kacamata iman, pengharapan dan kasih. Dan terima kasih untuk gerejamu Tuhan. Sekian lebih dari 20 tahun Engkau Bapa memakai gerejamu Tuhan, gembala sidang untuk senantiasa menolong dan memberitakan Injil, membawa orang yang tadinya mungkin tersesat, yang tadinya mungkin gak punya tujuan hidup, yang tadinya bahkan mungkin mau jauh dari Tuhan, namun karena pertolonganmu Tuhan, melalui gereja ini begitu banyak orang-orang yang juga mengalami pertolongan, kasih, rangkulan yang begitu hangat dari Tuhan. Tentunya kami juga berdoa untuk setiap orang tua tempat ini, senantiasa menjaga, mendoakan generasi muda, setiap kami masing-masing, tentunya dengan satu semangat, tentu dengan satu pengharapan supaya kami semua menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Namun terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sambut Florentino dan Elizabeth di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hamba memberkati Florentino dan Elizabeth menjadi jemaatmu Tuhan di tempat ini. Terlebih dia adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, Florentino dan Elizabeth, buka maskernya Elizabeth biar tahu nanti mukanya. Ya. Ya boleh lihat ke depan ke jemaat. Ya kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita dalam kacamata Tuhan. Saya silakan untuk diakan untuk memberikan kartu anggota. Ya, yang ada. Ya, sebagai tanda selain dilayani secara rohani, juga dalam kelembagaan juga diterima dengan sukacita. Puji Tuhan. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Satu ayat menjadi tema kita pada pagi hari ini. Membangun diri dalam kasih. Efesus 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal keempat ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lagi sekali, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ketika saya baca bagian ini, saya teringat beberapa tahun silam waktu pastori di sebelah mengalami situasi yang ya tidak cukup layak lah gitu ya. Kayak masih mengingat 98 saya lulus TK, masuk SD. Saya ngerasakan, saya masih ingat, mungkin Kak Jenny Kawina mungkin lebih merasakan. Jadi Bapak Ibu harus tahu, pastori di tempat ini dan lantai 2 itu dalam dulu keadaan gereja, dan memang ya mungkin di sini mungkin Pak Jaya sama Pak Irawan ya, majelis yang dulu banget saksi mata. Gereja kita belum sanggup untuk bangun pastori. Cuma saya masih teringat tembok kamar itu udah miring sekali. Ada rongga sekitar hampir sejengkal, enggak sejengkal, hampir sejengkal. Jadi tembok gitu Pak Ben, hampir sejengkal. Dan beberapa kali, 2 kali Pak Wayan sudah menangkap ular masuk ke pastori. 2 kali saya masih ingat. Ada hamba Tuhan dulu datang, hari ini datang, besok pulang. Karena kamarnya dia rasa ini ngeri banget. Tahun-tahun 99, 2000, kalau saya ya nyaman-nyaman aja lah. Saya juga nggak terlalu ngerti, mungkin waktu itu masih TK, SD. Terus kemudian saya SD, SMP, lalu mungkin menuju SMA. Saya SMP mungkin waktu itu saya masih ingat ada Sure di sini, ada Gerit. Itu mereka menuju SMA lah kita. Pembangunan pastori. Terus akhirnya kita rame-rame anak muda dan beberapa jemaat yang ikut ngedak lantai 2 pastori. Ini yang masih ingat boleh angkat tangan? Wah, ada yang angkat tangan. Masih ingat ya? Masih ingat itu, rame-rame ngedak. Itu waktu itu kas gereja nggak ada. Itu pure pastori, doa dan pergumulan kantong sendiri dari pendeta Wayan. Ini jemaat perlu tahu. Gitu Pak Iwan. Jangan lihat sekarang, lihat prosesnya. Pastori itu kantong sendiri pendeta Wayan. Itu pernah disaksikan di rapat diaken. Supaya diaken pun tahu. Uang nggak sedikit. Jadi yang berpikir kita udah kayak sekarang. Sebelum Covid pun kita luar biasa perjuangan. Nah ketika bangun itu, saya masih teringat ya semua anak muda ya zamannya dulu Surya Gerit semua ikutan rame-rame ngoper dari mesin mesin molen, ngoper semua tuh, ngoper semua dari bawah sampai atas ya, pokoknya siapapun yang ikut ya gitu. Kalau nggak salah saya masih baru zaman SMA. Saya juga waktu itu nggak tahu menggunakan dana sendiri pendeta Wayan, saya nggak tahu, pokoknya kita rame-rame ayo berjuang lagi pembangunan. Dan karena sudah nggak layak pembangunan lalu lantai 2 dan sebagainya. Tapi ada satu menarik adalah waktu itu Pak Nego belum tukang ya, belum masih driver kalau nggak salah, masih bantu dekor. Tukangnya dari Pamulang, orang Jawa. Makanya pastori ini memang paten. Dibangun untuk pencakarnya itu udah siap untuk 3 lantai pastori. Ini tukang orang Jawa di Pamulang, tukangnya padat banget. Memang tukang top di Pamulang 2, padat sekali. Tiba-tiba karena kenal Pak Wayan, karena saya juga waktu kecil di Pamulang dibesarkan sama seorang bude di Pasar Bukit. Ya ada orang Jawa, orang Islam, saya suka dititipin. Jadi kalau Bu Sinta sibuk, Pak Wayan lagi pelayanan Jakarta, penjara, radio dan sebagainya, dosen teologi, saya suka dititip di seorang keluarga muslim, bude di Bukit, kira-kira begitu. Masih keluarga Jawa dan keluarga muslim di Pamulang. Kami berkerabat dengan Pamulang, begitu akrab sekali. Dengarlah akan pembangunan, dan Pak Wayan pun ngomong pembangunan untuk pastori rumah di gereja. Dan dia mau, dia siap, bahkan tidak dengan tarif yang seharusnya pada waktu itu. Dan kerjanya dari pagi sampai sore, lewat lagi dari sore. Dan saya masih ingat kesan-kesan bahwa kalau bangun, kalau tukangnya profesional, kualitasnya bagus, bahannya bagus, cara untuk mengolahnya pun, rangkaiannya semua bagus. Memang di atas perlu dirapihin. Habis itu waktu itu masih belum dilantai,
saya masih ingat ada tiang 2 bata merah, asbes, seadanya dulu lantai 2. Masih ingat zaman-zaman Surya remaja tuh atas tuh masih seadanya aja, tapi daknya udah bagus. Lama-lama renov pelan demi pelan. Tapi bawahnya, dasarnya, katakan sama-sama dasarnya udah kuat, dasarnya bagus. Di saat keterbatasan, Tuhan kasih tukang yang bagus, tim yang bagus, dan juga dengan keberadaan dan seberapa yang Pak Wayan punya. Dan waktu itu jemaat tidak diminta untuk ikut menyumbang. Tapi saya masih ingat kesan. Bagaimana kalau tukang, sekarang Pak Nego dan mungkin banyak di sini yang tukang mengerti namanya bangun rumah. Sebelum bertindak entah nyemen, entah ngedak, kita ini anak muda cuma bantu-bantu doang. Tapi tukang tahu apa? Konsep. Makanya ketika kita bilang membangun diri dalam kasih, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang dengan jelas, ayat 13 kuncinya. Ternyata kembali Alkitab menjelaskan. Anda bilang beriman, oh yang penting sekarang emang hidup aja setia, hidup benar. Setengah, itu setengah kebenaran. Alkitab bilang ayat 13, coba baca. Efesus 4 ayat 13. Ternyata ada bagian saya masih ingat, kenangan-kenangan dibangun. Tidak sekedar oh kerjakan aja, oh gali lubang aja, itu pastori. Bongkar aja, nggak sekedar melakukan. Don't just doing, nggak sekedar hanya melakukan saja. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya tertarik dengan kalimat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan apa sama-sama? Kurang mantap suaranya. Dan apa? Pengetahuan yang, walaupun kita punya semangat anak muda waktu itu, zaman ada Bapak Adi juga dulu, zaman semua semangat waktu anak muda. Semangatnya bagus. Semangat bagus nggak? Bagus. Semangat bagus. Tapi tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pimpro, tanpa tukang yang tahu membangun, bisa jadi nggak? Ngerti maksudnya? Jadi dalam membangun diri dalam kasih, jangan bilang ya yang penting saya sekedar gereja, saya mah sekedar baik sama orang. Itu kalimat-kalimat seakan-akan benar, namun hati-hati, itu tipuan iblis. Sama jangan terlalu pelayanan lah, daripada pelayanan ntar ribut, mendingan saya jadi orang biasa, cukup jadi orang baik. Seakan-akan benar gak? Seakan-akan, betul gak? Seakan-akan. Tapi ternyata membangun diri dalam kasih, yang pertama diperlukan apa? Konsep yang benar. Saya suka dalam saya S2 Harvest, saya debat, ada yang lulusan dari hukum, terus dia belajar bareng. Saya suka debat. Oh yang penting setia. Saya bilang agak bagus kalimatnya, namun hati-hati, kurang benar. Karena banyak orang akhirnya seakan-akan dia berpikir rajin, seakan-akan dia berpikir udah baik, tanpa pengetahuan yang Kami sebagai anak muda ilustrasinya semangat segala macam, tapi tanpa ada yang tahu benar membangun, nggak bisa bangun itu bagus. Sederhana. Pak Jaya mungkin semangat, punya tenaga hebat, Pak Lihan tenaga hebat, tapi kalau nggak punya pengetahuan bangun gedung, bisa nggak? Bisa hancur. Kok Erwan kali bisa bangun rumah? Nggak dijawab, bisa nggak kok? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Kalau mau belajar. Tuh, kalau tukang itu kira-kira belajar dulu, jadi kenek dulu, ikut-ikutan dulu. Belajar dulu kayak montir, belajar dulu, lama-lama bisa, lama-lama baru dia bisa mengerjakan dengan baik. Itu pun perlu standar, ada standarnya, ada sertifikatnya sebenarnya. Cuman di Indonesia belum ada ya Pak Nego ya, sertifikat apa namanya tukang itu ya, Pak siapa, Bu Yuli punya suami Pak Beni ya, belum ada. Ini juga tukangnya jago-jago semua juga nih. Waktu saya di Jerman, Bodenshof lagi direnov, terus ngobrol-ngobrol sama orang Kanada. Pernah jembatan hancur di Jerman. Itu yang disalahin langsung Pimpro, tukang semuanya, dipenjara semua. Kenapa? Karena membangun gak benar, dipenjara. Segitu betul-betul di Jerman untuk bangunan teknik, gak boleh main-main. Kalau Indonesia masih boleh-boleh lah. Itu bisa bangun, bisa, masih boleh. Tapi kalau di luar negeri, itu ada namanya sertifikasi, standar. Bukan saya meremehkan tukang Indonesia, banyak yang bagus.
Kita hanya kurang dari segi pemerintah, melatih, mensertifikasi tukang-tukang yang profesional. Mungkin kalau saya jadi pemerintah bagian pertukangan, Pak Nego ini udah sertifikatnya license nasional, asik, amin. Tapi nggak ada di sini, belum dibangun. Di luar negeri begitu dibangun, artinya apa? Betul-betul kualitas, sertifikasi, standarnya jelas. Tanda bahwa pengetahuan yang dia miliki adalah pengetahuan yang benar dalam membangun sesuatu. Ya tukang yang bangun pastori itu tukang nggak ada obat, pengalamannya luar biasa. Habis dari sini langsung bangun lagi rumah 2 lantai di Ciputat, sambil sini kerja ada pantau lagi. Waduh, kita yang bantu atau mungkin kenek yang bantu, beberapa dulu ada di sini yang bantu, ya bantu ngaduk semen, nganterin, ngoper, hanya sekedar membantu. Diperlukan orang yang mengerti, diperlukan pengetahuan yang benar. Demikian dengan membangun diri dalam kasih. Katakan sama-sama, membangun diri dalam kasih. Jangan sampai nanti bilang, saya mau jadi orang yang mengasihi Pak, tapi mbok ya nggak mau mengampuni. Pengetahuan yang benar nggak? Saya mau ingin mau dalam kasih, tapi suka ngejelekin. Saya mau cukup jadi orang baik, tapi suka. Makanya kita sering bilang, saya ini mengasihi, tapi dalam realita jauh dari mengasihi. Anda rasa Anda mengasihi, faktanya Anda nggak mengasihi. Makanya diperlukan apa? Pengetahuan yang benar. Katakan pengetahuan yang benar. Ini dia. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Makanya ayat 20, saya menarik lagi. Sebelum ayat 16 dikasih kata pengetahuan, setelah ayat 16 ayat 20, Alkitab menjawab dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Makanya sebagai pembelajar, ya, sebagai warga gereja harus mau baca Alkitab sungguh-sungguh. Ayat 20 kita lihat sama-sama. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi untuk pengetahuan yang benar perlu apa? Belajar. Terus gimana bilang? Saya nggak perlu gereja, saya jadi orang baik. Bahaya sekali filsafat itu. Oh di gereja banyak yang lebih nggak bener. Tambah lagi, dia berpikir dia lebih baik tanpa pengetahuan yang benar. Ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Bukan apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya ayat 20, artinya orang yang tidak belajar, orang yang tidak mengerti pengetahuan yang benar, lawan kata membangun diri, artinya apa? Tidak berhasil membangun diri, hancurlah dirinya dalam kasih. Apa yang bisa kita lihat? Coba ayat yang ke-18. Coba ayat 17 bagian akhir 18. Lihat orang-orang yang nggak membangun diri dalam kasih tanpa pengetahuan yang benar. Ayat 17 coba kita lihat. Apa hasilnya? Kita baca sama-sama ya, ayat 17. 1, 2, 3. Dari jangan hidup. 2, 3. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang apa? Yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Stop. Apa itu pikiran yang? Pernah ketemu nggak sama orang yang pikirannya sia-sia? Mikirin yang nggak jelas. Asumsi yang negatif. Itu pikiran yang sia-sia. Saya ada 8 saudara, saya nggak hitung-hitungan. Mau pagi, mau subuh, mau malam, mau jemaat tua dan miskin, saya layani dengan sungguh-sungguh. Tapi bisa aja nanti ada orang pikirannya sia-sia. Bagus mah kalau orang kaya dideketin. Di sini 2 orang lah yang mungkin agak ke bos. Nggak usah kita tutup-tutup. Pak Kos, hitung jari saya ke rumahnya, Abadi Teknik. Di sini juga adalah duta kencana, sahabat almarhum saya Pak Denny. Bu, saya sering ke rumah ibu. Maksudnya seberapa tahun saya sering, jarang ya. Ke rumah, ke kantor, sampai Aldi pernah datang Kamis, Bang. Main dong ke kantor. Zaman waktu bapaknya ada, saya suka ngobrol, bercengkerama dengan Pak Denny. Saya ke rumah Bu Yesi, yang rumah barunya. Udah ada setahun lebih saya nggak ke rumah Bu Yesi ya. Sampai dulu Aldi nyari, Bang, main dong ke kantor.
Lah nggak bisa, lagi padat, lagi sibuk. Ada orang pikirannya sia-sia. Saya mau jemaat, bahkan jemaat, keluarga jemaat, bapaknya jemaat yang nggak percaya, kakaknya jemaat, Pak Adios kakaknya orang Kupang, nggak ada yang bisa datang dari sini. Saya chat sini sibuk, dia akan ada yang sibuk. Saya berangkat ke Bekasi, berangkat jam 4 pagi. Nggak perlu, yang saya share yang di rumah sakit, ini Gerit tim warta saya. Yang rumah sakit saya share, yang parah saya share. Tapi kalau yang nggak terlalu ini, saya nggak perlu share. Jadi di hadapan Tuhan di mimbar ini, lihat baik-baik. Orang yang nggak membangun diri dalam kasih, pikirannya apa? Sia. Nanti mikirin yang sia. Ayat 18, coba lihat. Dan pengertiannya yang apa? Gelap. Gembala udah begitu luar biasa, berjibaku, setia, nggak usah ngomong saya masih kelingking pawayan. Tapi saya ngeliat belum tentu juga. Semua kita betul-betul mengasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi umatnya misalnya. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan, apa kata Paulus? Saya nggak ngomong, saya ngomong. Kata Paulus, karena yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Firman Tuhan, bukan Bang Yos. Karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka. Dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Bilang kiri kanannya, jangan bodoh lagi. Sekali lagi yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Pikiran sia-sia, pengertian yang gelap, jauh. Kenapa? Karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau dia jauh persekutuan dari Tuhan, tadi itu dia nggak membangun diri dalam kasih. Dia nggak mengerti pengetahuan yang benar. Ayat 20, dia nggak mau belajar tentang Kristus. Makanya orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, orang yang benar-benar belajar dengan Tuhan, lawannya dari ini, pikirannya pikiran yang benar. Katakan amin. Pikirannya lawan kata gelap apa? Pikiran yang terang lawannya. Makanya ayat 20 itu kunci. Tapi kamu bukan demikian. Paulus bilang kamu bukan demikian. Karena kalau kamu demikian, pikiranmu gelap. Banyak yang natep nih Bang Yos nyinggung. Firman Tuhan. Yang ngomong tadi bukan saya. Pikiran sia-sia, kedegilan, kebodohan. Yang ngomong apa? Efesus 4 ayat 18. Kalau Anda bilang percaya Yesus, semua kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Beriman pada Yesus, beriman. Tapi pikirannya seringkali yang sia-sia yang kita pikirin. Seringkali kedegilan hati. Ayat 18. Karena apa ternyata? Perasaan mereka telah tumpul. Waktu saya membaca demikian, Paulus ingin bilang, untuk membangun diri dalam kasih. Teringatlah saya, tukang yang bangun pastori itu, saya percaya dia nggak instan jadi tukang. Pak Beni, suami Bu Yuli, jadi tukang instan apa perlu belajar, Pak? Belajar. Pak Nego berapa tahun kira-kira, Pak? Sampai kayaknya mantap. Ada setahun? Lebih dari setahun. Belajar. Kata sama-sama belajar. Nggak tiba-tiba dia instan bisa. Sama juga dengan kita membangun diri dalam kasih. Ketika Anda bilang Anda mau percaya Yesus, Anda beriman sama Yesus, membangun diri dalam kasih. Alkitab ingin bilang pada pagi hari ini, perlu belajar pengetahuan yang benar. Anda bilang, ku sembah kau Allahku. Apalagi sama lagu tadi, sorry, saya pengen nyanyi lagu yang ibu-ibu tadi. Tadi lagu-lagu ibu tadi mana tuh? Sering kutanya pada diriku, wih keren lagu. Akhir hidupku yang fana. Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuh lemah. Sering meratap mengeluh, ini lagunya ibu banget pokoknya. Meratap, mengeluh, redup, ini tepuk tangan dong buat ibu-ibu dong yang luar biasa dong. Haleluya. Luar biasa mereka. Ini tanda-tanda nih lagunya sesuai dengan memang konteksnya. Meratap, mengeluh, dikala matahari terbenam,
Saya pikir materi itu terbenam, ibu-ibu bikin kopi buat suaminya. Nah tadi dia mengeluh nih. Ketika datang mempelai, apakah hatiku tak bergemar? Tinggalkan dunia, jiwaku akan menentang menuju sorga yang tenang. Lihatlah Tuhan pergumulan, lihatlah Tuhan, kepadamulah doa pengharapan. Artinya ada pergumulan. Secara manusia hampir terbuai jiwa mereka dalam dunia gemar, hampir terbuai mereka dalam keletihan, dalam tubuh yang lemah, hampir. Namun karena mereka, dikatakan lagu ini, hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia. Ada hati yang mau belajar, katakan amin. Ada hati yang mau melihat terang Tuhan. Ini lagu ini indah banget tadi. Tambah pakai kain, lambai-lambai, nyiur lambai. Waduh, keren banget. Terus yang lucunya lagi ada yang lambai-lambai tapi nggak ada kainnya. Kan saya bingung mau lambai-lambai yang mana. Kalau yang punya kain kan emang sengaja nyiur-nyiur lambai gitu kan. Yang lucu ada ibu-ibu yang sebut namanya nggak ada kainnya tapi tangannya ikut-ikut begini. Apa ini lah? Gak apa-apa, yang penting mau ikut-ikutan gabung, rawe-rawe rantas, amin. Walaupun gak ada kainnya. Saya pikir nih kalau saya kemarin ikut gladi resik, kan yang kainnya ada yang depan semua. Malah yang depan ada yang belentong lagi. Yang ada di belakang kain gak kelihatan apa. Tapi gak apa-apa. Yang penting bajunya pink, merah, menyala. Haleluya. Tepuk tangan buat kamu lagi sekali. Pulang gereja jangan lagi bilang, lu sih gak bawa kain. Jangan saling menyala-nyalakan, gak usah. Ingat lagi tadi apa? Jauhkan dari pikiran yang sia-sia. Coba kalau tukang, pernah nggak? Ini mana nih Pak Nyoman? Udah Nyoman di sini, omku. Di kebun kopi, pas dulu dari Dadong meninggal, akhirnya dari kebun kopi Pak Nyoman dan keluarga kembali ke Alas Tua. Renov rumah. Cerita Pawayan, tukangnya teman Donyoman. Donyoman kerja, tukangnya di rumah. Tetangga bilang, tukangnya denger dangdut, nyanyi-nyanyi, kerjaannya gak selesai. Kenapa? Tukangnya, tenang, bos gua gak ada. Dangdut-dangdutan, pikiran sia, gak bertanggung jawab. Seperti itulah orang Kristen kalau pikirannya apa? Sia, gak mengerti tugas dan tanggung jawab. Pas nanti menjelang sakit, sakitnya udah mulai kronis. Pak, kalau sembuh Pak, saya pelayanan Pak. Betul Pak. Betul ya Pak Iwan. Kalau sembuh Bu Sinta, gereja ini gue kawal. Sembuhlah dia dalam nama Yesus. Joget lagi dia. Pikiran sia. Coba di sini yang jangankan sakit parah deh, udah sakit biasa aja, meriang, demam, nggak usah jauh-jauh, tipes. Pagi agak sembuh, malam demam lagi. Berapa kali saya kunjungin, nggak yang tua, nggak yang muda. Terakhir sahabat saya Kelvin waktu tipes, dia cerita sama saya di warung. Gua doa minta ampun sama Tuhan. Udah mau mati gua Pak. Saya masih ingat ceritanya. Belum masuk rumah sakit, hanya demam tinggi. Apa janji kita biasanya? Tuhan sembuh. Waktu engkau lagi sakit, semuanya berjanji-janji sama Tuhan. Kalau sehat, hidupmu bagi Tuhan. Kalau kau belajar, engkau ngerti tugas tanggung jawab. Tapi seberapa banyak waktu kita sehat, kita lupa lagi. Diperlukan pengetahuan yang benar. Siapa hari ini yang mau belajar pengetahuan yang benar? Masih belum semua, berarti semuanya pengen pikiran sia-sia. Siapa yang mau belajar pengetahuan yang benar? Kalau mau belajar, nggak instan memang. Tapi orang yang mau belajar, langkahnya akan terus maju bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Tahun ini 2024, pelayanan kita bukannya sekedar di mimbar sini. Dan jangan pernah berpikir gereja yang sehat, dengar ya, gereja yang sehat itu bukan hanya pendeta yang maju kunjungan. Gereja yang sehat bahkan kemarin saya bentuk, saya kasih tahu di tim diakonnya di Bibu, lahir kombes. Apa kombes?
bukannya komisaris besar polisi. Kombes apa? Komisi besuk. Karena Alkitab yang saya baca, jemaat mula-mula gak dikatakan Rasul Paulus repot-repot ke rumah jemaat, tidak dikatakan demikian. Tapi Alkitab bilang bahwa jemaat sering bersekutu di rumah-rumah, makanya lahir kebangunan rohani. Tepuk tangan bagi Allah kita. Komisi besuk. Wah, jemaat yang aktif, jemaat yang responsif, itu yang bangkit. Gak nunggu-nunggu. Walaupun saya terus datang, saya berangkat, tapi saya gak sempurna. Saya hajar sini, yang sini cemburu. Saya hajar sini, yang sini gak ada bisa-bisa. Tapi terlebih indah kalau jemaat kita kombes lahir. Komisi besuk. Itu pelayanan yang dibutuhkan. Itu pelayanan yang jemaat akan siap dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Untuk kemarin berapa waktu lalu Jumat ya, Bu Janet di sini. Ada Bu Janet. Almarhum suami, mitra dan kawan opah Pendeta Dr. Made Masra. Saya lahir juga di rumah Pak Made Masra. Bu Janet cerita pengen pindah di sini, pergumulan karena GSRI sama GSK sama alirannya dan sebagainya. Setelah dia kesaksian, saya khotbah tentang kombes ini, komisi besuk. Kita udah punya 4 tim. Pulang-pulang Bu Janet belum diterima jadi anggota sini. Tamu udah aktif di sini. Semua udah hampir kenal Bu Janet. Coba angkat tangan lampai Bu Janet. Nah, ini Bu Janet nih. Tepuk tangan bagi Tuhan kita nih Bu Janet. Udah aktif, belum jemaat. Pulang-pulang dari kom ibu, langsung dia samperin saya. Bu Janet ini, waduh, orang luar biasa, dewasa dan saya anggap ibu yang baik sekali. Terus dia nyamperin, habis khotbah dia nyamperin saya menuju arah kantor pendeta di sebelah situ. Senior, suaminya senior, kawan sekerja Pendeta Dr. Made Masra. Karena mungkin terpanggil Bu Janet dari khotbah saya yang Jumat lalu, berapa sekian lalu saya lupa. Bu Janet samperin saya, Yosua, kalau ada kunjungan, tante mau ikut ya. Yosua, ajak tante. Saya jawab iya sekali. Kayaknya masih belum yakin Bu Janet, datang lagi. Nanti ajak tante ya. 2 kali masih belum yakin. Padahal saya udah jawab apa? Iya. Ketiga kali dia bilang, tante, jangan lupa kalau kunjungan, tante mau ikut. Belum jemaat di sini. Tepuk tangan bagi Allah. Siapa di sini yang siap belajar melayani Tuhan? Boleh angkat tangan. Anda siap? Bilang kiri kanannya, mau melayani atau dilayani? Bilang kiri kanannya. Bilang kiri kanannya, mau melayani atau dilayani? Tanya kiri kanan, mau melayani atau dilayani? Terlebih indah kita bilang, aku datang. Yesus anak Allah bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Padahal dia Tuhan, memang layak dilayani. Tapi dia Tuhan jadi manusia. Dia bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Waktu Pujian bilang begitu dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah Roh Kudus kalau jamah orang. Dia berpikir bukan pikiran sia-sia, pikiran yang gelap, enggak. Padahal saya ke rumah Bu Janet pun jarang. Walaupun sering bilang, main dong Yos, doain Beni, main dong. Saya hampir jarang. Dari zaman Om hidup pun saya jarang. Tapi dia akhirnya punya hati. Kalau ada kombes, komisi besuk, libatkan tante. Libatkan tante. Saya percaya Anda yang jemaat seharusnya lebih mau terlibat bagi Tuhan. Membangun diri dalam kasih, simple. Belajar pengetahuan yang benar. Mari kita berdoa. Lord Jesus, kalau kami di sini mungkin banyak yang pinter, sebagian kami mungkin kuliahnya nggak pinter, cuman pikirannya pinter, banyak Tuhan. Namun Tuhan cari adalah kerendahan hati. Maukah kami belajar dan belajar? Terlebih kalau di tempat ini ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang yang berkualitas. Bagi dunia mereka bersinar. Terlebih indah mereka mau melayani Tuhan melalui dan di tempat ini semata-mata karena mereka mendengar firman Tuhan. Selalu ada 4 respon. Respon pertama terhimpit, respon kedua kekhawatiran, respon ketiga mereka abai. Namun respon keempat, kalau tanah yang subur, benih firman yang tertabur di tanah yang subur, maka firman itu akan berbuah berkali lipat. Hamba berdoa dari sekian ratus jemaat yang hadir, kami semua adalah seperti tanah yang subur. Kalau ada mungkin tanah yang penuh semak belukar, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Karena
Karena Alkitab bilang firman Tuhan yang tertabur di depan semak belukar terhimpit, gak bertumbuh dalam kekecewaan. Namun biarlah kami seperti tanah yang subur. Sekalipun teguran itu begitu keras, namun seperti obat yang menyembuhkan kami. Di tahun ini diperlukan jemaat yang bangkit. Sekian tahun ikut Yesus, sekian tahun bergereja. Tahun ini tahun kebangkitan, di mana jemaat siap ambil aksi, jemaat siap melayani bukan dilayani, jemaat yang siap ambil bagian, tidak sekedar tunggu bola di dalam nama Yesus. Sehingga terjadilah tema hari ini, jemaat Tuhan terbangun dirinya di dalam kasih. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, demikianlah taburan bunyi firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita yang hadir di tempat ini. Biarlah kita boleh menjadi jemaat yang siap membangun di dalam kasih disertai dengan pengetahuan yang benar akan juru selamat kita Yesus Kristus.